Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alamsyah Kurnia dengan NIM 3333204005 dari Teknik Industri Angkatan 2024 dari kelompok 6 tutorial Statistika 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan modul 5 yaitu judulnya Statistika Non-Parametrik Shift 2. Nomor satu, sebanyak 20 karyawan berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas. Para peserta dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu pelatihan seminar, pelatihan praktik langsung, pelatihan berbasis video, dan pelatihan mentoring. Setelah pelatihan selesai, skor peningkatan produktivitas setiap karyawan dicatat dengan taraf signifikasi 0,05. Uji apakah keempat metode pelatihan tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Untuk nomor satu ini termasuknya ke jenis Kruskal-Wallis, uji Kruskal-Wallis. Lalu untuk nomor 4, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah jenis pelatihan kerja memengaruhi ke tingkat kepuasan karyawan terhadap program pengembangan diri yang diberikan. Penelitian dilakukan terhadap 16 karyawan yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50 dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepuasan karyawan berdasarkan jenis pelatihan yang diikuti. Lalu nomor 4 ini termasuknya ke uji mood median atau mood median test. Lalu nomor 5, sebuah perusahaan ingin mengevaluasi tingkat produktivitas karyawan setelah penerapan sistem kerja baru. Produktivitas diukur menggunakan skala 1 sampai 10, yang dimana semakin tinggi skor semakin produktif. Pengukuran dilakukan pada 10 karyawan yang sama, yaitu sebelum sistem diterapkan, setelah 1 bulan, dan setelah 3 bulan. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Untuk nomor 5 ini termasuknya ke uji Friedman. Lalu, nomor 7, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis pekerjaan orang tua mempengaruhi tingkat motivasi belajar siswa SMA. Penelitian melibatkan 270 siswa dengan kategori pekerjaan orang tua berupa pegawai negeri, wira swasta, dan petani. Tingkat motivasi belajar diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan jenis pekerjaan orang tua. Untuk ini tuh alfanya 0,05 karena ujinya itu 95%, dan untuk nomor 7 ini termasuknya ke uji Chi-square. Oke, lanjut kita akan mengerjakan nomor satu menggunakan software RStudio. Untuk software RStudio itu, pertama kita ke file, lalu ke new project, lalu pilih existing directory, kemudian pilih foldernya, lalu kita buat script baru dengan mencet ini, rscript, atau bisa langsung aja Ctrl Shift N. Untuk nomor satu ini masuknya ke uji Kruskal-Wallis, yang dimana sebelumnya kita harus menentukan dulu hipotesisnya, H0 dan H1-nya. Itu sebagai berikut. Nomor satu itu H0-nya itu tidak terdapat perbedaan efektivitas keempat metode pelatihan, dan H1-nya minimal terdapat satu metode pelatihan yang memiliki efektivitas yang berbeda. Nah, H0 ini diterima apabila si alfanya hasil ujinya itu lebih dari si alfanya, dan H1 itu diterima apabila ujinya itu kurang dari si alfanya atau kurang dari 0,05. Langsung aja di sini tuh S ini untuk metode seminar, P ini untuk praktik langsung, V ini untuk video pembelajaran, dan M ini untuk mentoring. Oh iya, sebelumnya dibuat dulu filenya seperti ini di Excel dari soal yang ada di tugas mingguan, lalu dibuat seperti ini agar mempermudah dimasukkan ke RStudio-nya. Lalu kemudian kita langsung running aja. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Kruskal-Wallis Chi-square itu 14,481, DF ini adalah degree of freedom atau degree kebebasan itu 3, dan p-value-nya itu adalah 0,002318. Yang dimana kita menolak H0 karena p-value-nya itu tuh kurang dari 0,05. Yang dimana ada kesimpulannya itu jika p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang dimana terdapat perbedaan efektivitas pada minimal satu metode pelatihan yang diuji, sehingga metode pelatihan seminar, praktik langsung, video pembelajaran, dan mentoring ini
tidak memiliki tingkat efektivitas yang sama dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Oke, lanjut kita menggunakan software Minitab untuk nomor satu. Yang dimana saya sudah mengerjakannya. Untuk nomor satu ini menggunakan metode Kruskal-Wallis, yang dimana interpretasinya yaitu untuk T-square itu kita dapat di 14,48, atau di sini itu adalah H value, kemudian degree of freedom itu adalah 3, dan p value-nya itu 0,002. Yang dimana kita akan menolak H0 karena H0 itu diterima apabila p value-nya itu lebih dari 0,05, dan H1 itu diterima apabila p value-nya itu kurang dari 0,05. Di sini kita akan menerima H1 dan menolak H0. Yang dimana kesimpulannya terdapat perbedaan efektivitas pada minimal satu metode pelatihan yang diuji, sehingga metode seminar, praktik langsung, dan video pembelajaran dan mentoring ini tidak memiliki tingkat efektivitas yang sama. Seperti itu. Oke, lanjut kita akan mengerjakan nomor 4, yaitu menggunakan mood median test. Sama seperti nomor satu, kita buat dulu di Excel seperti ini. Nah, di sini untuk nomor 4 ini uji mood median kita buat seperti ini. Untuk seminar itu di nomor satu kan, ini tuh untuk di Minitab nanti, dan workshop itu di 2, dan mentoring itu 3. Kemudian di sini kita menginput data terlebih dahulu. Jenisnya itu ada seminar, workshop, dan mentoring, masing-masing 5, kemudian ada skornya. Kemudian di sini ada box plot dasar. Di sini itu untuk menunjukkan bahwa skor kepuasannya akan dibandingkan berdasarkan si jenis pelatihannya. Kemudian main ini untuk menamakan box plotnya, xlab ini untuk menamakan sumbu x, ylab ini untuk menamakan sumbu y, dan call ini untuk memberi warna. Kemudian kita menginstal package ini. Ini adalah sintaks untuk mengerjakan mood median test. Kemudian kita menggunakan mood.mattest untuk mengerjakan nomor 4. Bisa running aja saja langsung. Nah, di sini ada box plot skor kepuasan per jenis pelatihan, yang dimana berdasarkan box plot yang dihasilkan terlihat bahwa kelompok seminar memiliki median skor kepuasan tertinggi yang diikuti oleh kelompok workshop, sedangkan kelompok mentoring memiliki median skor kepuasan terendah. Yang dimana perbedaan posisi median antar kelompok ini terlihat cukup jelas sehingga mengindikasikan adanya perbedaan tingkat kepuasan berdasarkan jenis pelatihan yang diikuti. Lalu kita menginstal dan mengaktifkan package. Lalu kita uji mood mediannya. Nah, di sini ada x squared 10,179, ada df, derajat kebebasan itu 2, dan p-value itu 0,006162. Yang dimana kita akan menolak H0 karena si p-value ini itu kurang dari 0,05. Yang dimana kesimpulannya, terdapat perbedaan median tingkat kepuasan pada minimal satu jenis pelatihan yang diuji, sehingga pelatihan seminar, workshop, dan mentoring ini tidak memiliki tingkat kepuasan yang sama. Nah, kita akan mengerjakan nomor 4 menggunakan software Minitab. Di sini saya sudah mengerjakannya untuk nomor software nomor 4 ini, yang udah saya masukin juga dan udah saya running juga. Nah, ini kita dapat nih C-square-nya tuh 10,18, sama kayak di RStudio. Kemudian DF-nya juga 2, dan B-value-nya tuh 0,006. Yang dimana kita akan menolak H0 dan menerima H1-nya karena H0 itu diterima jika p value itu lebih dari 0,05, dan H1 itu diterima apabila p value itu kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan median tingkat kepuasan pada minimal satu jenis pelatihan yang diuji, sehingga pelatihan seminar, workshop, dan mentoring tidak memiliki tingkat kepuasan yang sama. Seperti itu. Kemudian juga bisa kita lihat di sini untuk mediannya itu yang seminar itu 41, kemudian yang workshop itu 35, dan mentoring itu 30. Yang dimana hal ini tuh menunjukkan bahwa peserta yang mengikuti pelatihan seminar itu cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan peserta yang mengikuti workshop dan juga mentoring. Lanjut kita mengerjakan soal nomor 5 menggunakan uji Friedman. Di sini ada sebelum, 1 bulan, dan 3 bulan, lalu masukkan datanya. Sama yang seperti ini di Excel. Kemudian di sini ada fragment testnya. Kita running saja.
Nah, di sini Friedman chi-square-nya itu 20, DF-nya itu 2, dan p-value-nya itu adalah 4,54 kali 10 pangkat minus 5. Friedman chi-square ini merupakan nilai statistik uji Friedman yang diperoleh dari data penelitian, kemudian DF ini derajat kebebasan, dan p-value-nya ini nilai probabilitas yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis. Yang dimana kita akan menolak H0 karena p-value-nya itu kurang dari 0,05, yaitu 4,54 kali 10 pangkat minus 5, atau sekitar 0,0000454, seperti itu. Yang dimana kesimpulannya itu, terdapat perbedaan tingkat produktivitas karyawan yang signifikan antara penerapan sistem kerja baru setelah 1 bulan dan setelah 3 bulan penerapan sistem kerja baru. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sistem kerja baru itu memberikan perubahan terhadap produktivitas karyawan. Nah, di sini saya sudah mengerjakan juga untuk nomor 5 ini, Friedman Test menggunakan software Minitab, di mana di sini DF-nya atau derajat kebebasannya itu 2, chi-square-nya itu di sini itu 20, dan juga p-value-nya itu adalah 0,0000. Karena tadi kan di RStudio itu 0,000454, karena itu banyak banget. Maka di sini kebaca itu 0,00000. Kemudian di sini kita menolak H0 karena p-value-nya itu lebih kecil dari si alfanya. Yang dimana kesimpulannya itu terdapat perbedaan tingkat produktivitas karyawan yang signifikan antara sebelum penerapan sistem kerja, setelah 1 bulan, dan juga setelah 3 bulan penerapan sistem kerja baru. Nah, ini bisa kita lihat nih dari mediannya juga. Untuk yang pertama ini tuh sebelum, kemudian yang ini tuh setelah 1 bulan, dan yang ini tuh yang setelah 3 bulan, 6, 7, 8. Ini mana nilai median yang terus meningkat ini menunjukkan bahwa produktivitas karyawan mengalami peningkatan setelah penerapan sistem kerja baru dan cenderung semakin meningkat hingga bulan ketiga. Lanjut kita akan mengerjakan nomor 7 menggunakan uji chi-square. Pertama kita masukin dulu nih matriksnya, sama seperti yang ada di sini. Uji chi-square di sini lebih agar dipermudah lagi frekuensinya. Kemudian kita menampilkan matriks, kemudian kita menampilkan hasil dari si chi-square-nya ini. Langsung aja bisa kita running di sini. Nah, di sini dapat X square-nya itu 7,8198, yang dimana X square ini merupakan nilai statistik uji chi-square yang diperoleh dari data penelitian, kemudian ada DF atau degree of freedom, derajat kebebasannya itu adalah 4, dan p-value-nya itu adalah 0,09841, yang dimana p-value ini merupakan nilai probabilitas yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis. Yang dimana keputusannya adalah kita gagal menolak H0 karena si p-value-nya ini lebih besar dari 0,05. Berarti kita menerima H0 dan menolak H1. Yang dimana kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan orang tua dengan tingkat motivasi belajar siswa. Yang artinya perbedaan pekerjaan orang tua berupa pegawai negeri, wira swasta, dan petani tidak menunjukkan perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa secara signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Di sini saya mengerjakan nomor 7 menggunakan software Minitab. Di sini ada chi-square test for association. Di sini tuh hasilnya tuh 7,820 untuk chi-square-nya. Kemudian DF-nya itu adalah 4 dan p-value-nya itu 0,098. Yang dimana keputusannya yaitu kita gagal tolak H0 atau menerima H0 dan menolak H1 karena p-value-nya ini lebih besar dari 0,05. Yang dimana kan tingkat kepercayaan soal 95%. Seperti itu. Yang dimana kesimpulannya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan orang tua dengan tingkat motivasi belajar siswa. Kemudian, meskipun terdapat perbedaan jumlah siswa pada setiap kategori motivasi belajar, perbedaan tersebut belum cukup kuat secara statistik untuk menunjukkan adanya pengaruh jenis pekerjaan orang tua terhadap tingkat motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, motivasi belajar siswa pada penelitian ini tidak terbukti berhubungan dengan pekerjaan orang tua. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas mingguan modul 5, statistik kanon parametrik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.